Majlis Pusat ini. Dan untuk saudaraku pemirsa MK TV dimanapun Anda berada, kita nanti akan mengikuti tausiah. Sebelumnya kita akan ikuti terlebih dahulu silaturahim. Dan sudah hadir narasumber kita Bapak yang dari Rembang. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini nama lengkapnya siapa? Sudarwoyo. Pak Sudarwoyo ya, dari Rembang ya Pak ya? Iya. Akrabnya dipanggil siapa ini Pak? Darwoyo. Pak Darwoyo ya. Ya, Rembangnya ini di mana tempat tinggalnya? Saya dengan majelis sekitar 2-3 km. Agak di Oh, iya. Pak. Ya. Oh, majelis mana ini yang dimaksud Majelis Pak? perwakilan. Oh, perwakilan Rembang. Ya, berarti termasuk tuan rumah ya Pak ya, karena termasuk dekat ya dia. Insya Allah. Baik Pak Darwoyo ini di Rembang mengaji sudah lama? Insya Allah sudah sekitar 15 tahun. Wow, luar Tapi ilmunya belum tambah-tambah. 15 tahun ya, luar biasa ini. Dulu perjalanannya seperti apa Pak Darwoyo? Perjalanan saya ngaji di MTA. Iya. Kalau tidak salah, saya ketika itu sholat jamaah di Masjid Rembang besar ya. Istirahat kerja, ketemu teman, dijak omong-omong, kemudian pulangnya saya diberi CD. Sampai rumah saya saya buka, Diputar ya? Iya, saya putar terheran-heran karena materi yang disampaikan Ustadz itu kalau nggak salah itu tentang kencing dan kotoran hewan itu tidak najis. Yang selama ini saya pahami najis. Ternyata di dalam penyampaian Ustadz itu kencing dan kotoran hewan itu hanya cukup dibersihkan kalau kita kena untuk ibadah, gitu. Ya, untuk sholat ya Mas Aja. Berarti pertama kali tahu kajian yang diselenggarakan Majelis Tafsir Al-Quran dari teman yang diberikan oleh teman ya Pak? Betul. Teman kerja atau teman apa ini? Teman kerja. Oh, teman kerja ya? Tapi beda instansi. Oh, namanya siapa pada saat itu? Pak Winarso sama Pak Joko Purwanto. Masih sambung ya komunikasinya? Masih, sama-sama ngaji sekarang di perwakilan. Baik, ternyata isi dari tersebut adalah isi kajian yang disampaikan oleh almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino ya? Iya. Yang membahas terkait dengan najis, utamanya terkait dengan kencing hewan dan kotoran hewan. Iya. Lantas bagaimana respon Bapak pada saat itu? Karena kan beda pemahaman. Iya, waktu itu pemahaman kan tidak seperti itu ya. Kemudian saya lain kali ketemu, kemudian diajak ngaji. Tapi karena tempatnya berbeda ya, memang suruh berangkat sendiri-sendiri. Dari rumah ke majelis tidak bersemai. Dan cerita-ceritanya itu kalau datang ke masjid itu kan ke majelis itu biasanya teman-teman itu tidak langsung masuk karena canggung, ngaji kok bawa buku, bawa Al-Quran. Tapi saya tidak waktu itu ya, saya pede aja. Padahal waktu itu saya tidak bawa Al-Quran. Masuk ya selingak-selinguk, teman-teman bawa buku. Itu ngaji di perwakilan ya? Yang pertama ya, masih di rumah Pak Ketua waktu itu, belum punya majelis ya seperti itu. Baik, ternyata di Majelis Tafsir Al-Quran ini memang punya khas ya Pak ya, ketika mengaji membawa tas isinya mushaf Al-Quran dan alat tulis. Dan pada saat itu Pak Darwoyo istilahnya tidak malu ya, karena tidak membawa itu ya, padahal teman-temannya itu pada di luar. Apa yang membuat Bapak itu istilah berani langsung masuk di majelis untuk belajar? Karena saya merasa waktu itu kan kami belum bergabung di organisasi agama, ngaji secara umum itu ya, ketika ada peringatan besar hari Islam itu aja, sehingga terdorong kami kepengen dapat ilmu. Salah satunya yang menyentuh tadi ilmu yang sudah saya dapat ternyata beda dengan yang sekarang sampaikan. Itu membuat kami semangat untuk mempelajari, terutama belajar di MTA. Menjajaki lah waktu itu ya, baru pertama ya. Baik, berarti memang haus ilmu ya dari Pak. Iya betul, karena memang kami tidak waktu itu belum mengkhususkan ngaji di tempat tertentu. Agak dinaikkan lebih ya Pak. Baik, luar biasa ini semangat dari Bapak untuk mengaji ini memang menjadi dorongan utama untuk selalu bisa berangkat ini mengaji. Lantas perubahan seperti apa yang dirasakan Bapak ketika sudah mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran? Ya bersyukur sekali karena saya merasa waktu itu belum banyak ilmu,
kemudian ilmu yang saya terima saat ini kelihatannya kok lebih enak, lebih simpel dilaksanakan daripada ketika kami belum ngaji. Ya, banyak ilmu yang kita serap, kita dapat dan diamalkan itu lebih mudah. Yang terutama sekali itu ketika dapat ilmu ini, rasanya beribadah itu pede sekali. Betul. Misalkan puasa, misalkan itu pede sekali. Waktu dulu saya tidak seperti itu. Ya. Apakah yang saya jalankan ini diterima atau tidak? Ya. Tapi setelah dapat ilmu, yang penting aturannya kita pakai, insya Allah kita diterima amalan kita. Karena begitu. Di majelis itu diterangkan secara detail ya Pak ya, dasar landasan kita untuk melaksanakan ibadah, kemudian mengaplikasikannya seperti halnya yang dicontohkan Nabi itu seperti apa, kita diberikan secara jelas. Itu yang membuat Bapak akhirnya semakin yakin untuk selalu belajar di sini gitu ya. Ini terakhir ada pesan dari Bapak untuk saudaraku pemirsa yang saat ini menyimak siaran ini. Terima kasih para pemirsa dimanapun saja bisa mendengarkan acara ini. Ya, saya salah satunya warga berharap apa yang disampaikan Al-Ustadz almarhum bahwa kita ini mengaji untuk memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana pesan Nabi ya, Nabi itu diturunkan, diberikan tugas pada Allah dari Allah itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, sejalan dengan itu, Yen Sewu, di Indonesia sekarang banyak bertebaran media-media yang menyampaikan bahwa akhlak orang-orang Indonesia sekarang makin menurun. Inilah pentingnya kami mengajak saudara kita, terutama keluarga saya dan warga MTA khususnya di Rembang dan di Indonesia untuk tetap semangat untuk mengaji, menuntut ilmu supaya akhlak kita ini lebih baik ya dan lebih mantap untuk beribadah. Amin, amin. Semoga harapan dan doanya tadi bisa tercapai ya Pak ya. Insyaallah. Dengan masyarakat yang memiliki akhlak yang baik, otomatis nanti bangsa pun juga menjadi bangsa yang baik ya Pak. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak untuk silaturahimnya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya nanti. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa, kembali ke rekan Ali Rahman.